Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota, tribunnews.com, Kompas Kita Media Group. Kali ini saya bersama dengan Pak Sofyan Sapar yang baru saja terpilih sebagai Direktur Utama Perumdam TKR Kabupaten Tangerang. Apa kabar Pak? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana rasanya nih awal jadi dirut nih? Hari ini, per hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2020. Yang pertama, kalau dari sisi perasaan saya sebenarnya sih biasa aja ya. Karena kebetulan saya kan sebelumnya Direktur Umum dari tahun 2014. Kemudian saya pelaksana tugas sebagai Direktur Utama dari bulan 2 tahun ini sampai sekarang sekitar 5 bulan ya. Jadi tadi alhamdulillah para daerah, Pak KPM dan Pak Bupati menunjuk saya untuk menjadi Direktur Utama dari tahun 2020 sampai 2025. Jadi perasaan saya hanya menjadi amanah saya untuk bisa memperjuangkan Desa Ketahanan yang lebih baik ke depan. Kalau secara pribadi sudah PLT Dirut juga nih Mas. Ya, jadi mudah-mudahan dengan saya jadi definitif ini lebih baik dan punya tanggung jawab amanah kepada Kabupaten Tangerang. Pak, tadi dalam pidato menarik itu Pak, kepada para pegawai juga dan kepada inilah pers ya, soal sejarah dari Perumdam TKR sendiri itu Pak. Itu bagaimana? Intermezzo aja dulu. Ya. Sejarahnya bagaimana itu? Ya, jadi begini. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu ya. Perumdam atau dulunya PDAM, Tirta Ketara Harja Kabupaten Tangerang. Orang mikirnya kabupaten. Ini Kabupaten Tangerang ini adalah kabupaten induk sebelum dimekarkan Kota Tangerang sama Tangerang Selatan. Jadi PDAM ini udah berdiri dari zaman Belanda. Dari tahun 1920, yaitu namanya Water Landing Bridge. Jadi saya menyampaikan tadi di pidato saya tadi dengan seluruh karyawan, dengan seluruh pejabat, bahwasanya sebenarnya kita ini dulunya juga asing. Belanda yang kelola. Kelola ini dari zaman dulu Belanda. Ya sebaiknya sebenarnya dari zaman Belanda yang sudah membangun perusahaan dengan baik, ya kita kan yang melanjutkan, pasti lebih baik harusnya. Jadi saya motivasi tadi bahwasanya sejarah itu sudah ada. Bukan ini perusahaan baru lahir, bukan ini perusahaan baru dua direktur utama, tapi ini perusahaan yang baru dulu dari zaman Belanda. Itu beberapa direktur utama tadi sudah sampaikan kan? Di zaman Pak Rusdi, ada zamannya Pak Rioso, ada zamannya Pak Haji Utar, ada namanya zamannya Pak Cuspani, ada zamannya Pak Toherudin. Jadi ada sejarah sampai lagi zaman Belanda. Jadi siapapun direkturnya, kita tinggal mempertahankan. Nanti saya sampaikan apa prestasi yang sudah kita buat terakhir dari 5 tahun belakang. Ya, pertama kita dari sisi laba, ya bisa kita lihat di sini. Ya kan, dari sisi laba kita naik terus. Kemudian dari sisi performance kinerja BPPS PAM yang indikator walaupun mengendaki 47 kata BPPS PAM sudah kita naik, dan itu menurut saya suatu hal prestasi yang nggak mungkin orang. Kami bukan mau prestasinya Mas, kami mau meningkat saja. Ya alhamdulillah karena kami meningkat kita jadi nomor 1 kan terbaik di Indonesia. Bukan kita harus mau juara, nggak perlu juara-juaraan. Kami mau naik itu, pertahankan naik itu. Laba naik, kinerjanya naik. Nah itulah maksud saya tadi saya sampaikan kepada seluruh karyawan pada saat pidato saya, bahwasanya ya jangan sampai hanya karena sebuah penggantian sebuah direktur utama, penggantian sebuah direksi itu harus degradasi, terus turun degradasi, turun spirit, turun motivasi. Enggak ada itu bagi saya. Karena ini perusahaan ini sudah baik sebelum-sebelumnya. Saya tinggal lanjutin aja. Jadi jangan berpikir itu sih, saya yang beri motivasi itu tadi. Motivasi rangsangan kepada pegawainya. Pegawai sama termasuk pejabat tadi kan. Okay. Tadi kan level kasar, kepala divisi, kepala cabang, kepala wilayah, kabak, kabit, kan saya bilang kan. Iya. Ini Pak izin Pak, ini kan udah tadi sejarah dijelaskan. Nah bagaimana nih langkah ke depan? Ibaratnya lagu armada lah, mau dibawa kemana gitu? Iya. PDAM ini Pak. Perumdam TKR. Ya kalau kita bilang tadi saya sampaikan ya. Kalau dari sisi finansial bisa dilihat ya. Coba kita lihat dari sisi finansial, kita kan tadi ada pelanggan curah, ada pelanggan domestik. Kita tahu sendiri kan kita yang melayani bandara,
Dan ada secara finansial pertahankan. Tadi mau kemana di bawah? Pertahankan secara finansial. Jangan sampai turun tuh. Karena bagaimana kita satu-satunya BUD yang di Kabupaten Tangerang yang naik terus setoran PAD-nya. Jadi pertahankan dulu secara finansial. Karena bagaimanapun perusahaan itu dikatakan sehat kalau finansialnya baik. Ya. Yang kedua, mau dibawa kemana? Spiritnya Pak Bupati, spiritnya kepala daerah, spiritnya Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang itu kabupaten yang penduduknya belum semua merasakan nikmatnya air PDAM. Ya. Jadi berharap RPJMD-nya Pak Bupati ditargetkan 60% tuh harus tercapai. Jadi sekarang jumlah pelanggan kita 149.000 Mas. 149 itu belum backwaternya. Backwater itu curah. Kalau saya bandingkan curahnya aja itu ada Alam Sutra, ada Soekarno Hatta, ada BSD, ada Bintaro, terus di Lipo Karawaci yang paling besar. Sumarekon masuk sana. Sumarekon, yang paling besar tuh DKI tuh. Nah itu kalau saya ekuivalenkan itu rata-rata sekitar 400.000 sampai 500.000 pelanggan sebenarnya kita sampai. Tapi karena kita bak itu curah, jadi yang kita layani domestik itu 149.000. 149.000 itulah yang kita berharap berapakah yang di kabupaten. Ternyata yang kabupaten itu cuma 66.000. Sebagian ada di kota, sebagian Tangerang Selatan. Maksudnya gini deh, target kami adalah kalau RPJMD Kabupaten itu 60% 2023 masyarakat Kabupaten Tangerang menikmati air, saya butuh sambungan langganan 140 sampai 190.000 sambungan langganan. Itu berarti saya harus berinvestasi jaringan dan berinvestasi air bersih atau instalasi pengolahan air atau WTP. Ekuivalennya begini, 100.000 pelanggan ya atau 10.000 pelanggan itu 100 LPS. Jadi kalau 100.000 pelanggan ya saya harus bangun 1.000 LPS. Jadi kalau 190.000 pelanggan berarti saya harus bangun sekitar 2.000 LPS. Ya. 2.000 LPS itu 100 LPS itu bisa investasi kita 40 miliar, 50 miliar. Bisa bayangkan berapa investasi yang kita lakukan di sana. Jadi caranya bagaimana tadi kan sudah disampaikan. Mau di mana, gimana tadi mau dibawa kemana? Nah, kalau kita nih pilotnya pilot mabok tau kan? Di root mabok nih. Oleng kapal. Oleng nih kapal. Jauh-jauh kan dia nggak punya perhitungan. Saya sebagai dirut, saya jaga itu cash flow. Nah, saya bilang tadi sama teman-teman di struktural, bantu saya jangan jadi sopir mabok nih. Ya, kasih saya rambu kiri. Pak, itu salah jalannya. Pak, itu salah ke kiri. Kita harus lurus nih. Lurusnya kemana? Bisnis plan. Pedoman bisnis plan. Dan dituangkan di mata lo. Dan itu punya konsekuensi dari punya kajian. Bukan dibuat-buat. Nah, bagi saya adalah bertahap investasinya. Nah, yang sekarang 2020 saya target 25.000 dulu dong. Dari 140.000. Dari 25.307 tahun ini saya harus sambung langganan. Memang begitu kita pasang itu kan sama investasi Mas. Gak mungkin begitu dipasang gak kasih duit. Jadi kalau 25.000 sudah saya pasang, kan kasih duit juga. Baru pasang lagi tuh yang tahun 2021 41.000 dan seterusnya sampailah 140.000 kan. Jadi bertahap. Ya kalau super mabuk nggak gitu kan, investasi aja dulu gitu. Nggak ada perhitungan. Jadi kalau 140.000 pasangan ini kan, inilah ambisius dari inilah. SDM-nya memadai. Nah, kalau bicara SDM ya sebenarnya sekarang ini kan apalagi bicara tentang sistem formasi. Ya, kita kan masang itu kan bukan harus pegawai kan. Kan ada pihak ketiga itu. Ya kan, kita mau masang pipa, masang air, masang meter air, masang pelanggan, bukan pegawai. Ya seperti Moya tuh bukan, kita lakukan pelaksanaan kan. Namanya pelaksanaan pemasangan itu kan ada yang ketiga. Yang ketiga itu ya tender kan. Gitu kan. Utang itu di tender gitu. Contohnya nih ya, kita bicara ke Curug Legok nih. Curug Legok Binong sampai ke sana tuh. Ujungnya Panas, Anongan. Jadi Curug Legok itu kita ambil air Cikokol di sana. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang pemasangan JDU itu
itu kan pasti kayak pihak ketiga. Target 33.000 sama. Itu beberapa 33.000 itu kan ada berklaster atau dengan bertahap, karena kan ada survei RDS kan. Survei RDS itu real demand supply, jadi mana yang prioritas dulu nih. Nah, kalau bukan misalnya ada 25.000 nih atau ada 10.000 nih, ada 10.000 pemasangan meter di sana. Terus bertahap. Jadi bicara SDM masih mampu mas. Ya, jadi bukan karena pegawai kita jumlahnya 300.000. Ini kalau super mampu begitu. Pegawai kita 350 nih pak, karena masang itu butuh tambah 200 orang lagi, jadi pegawai 200 orang itu salah. Ya, karena ada mekanismenya. Itu yang dikatakan tadi sebagai dirut, jangan tidak ada perhitungan secara finansial. Gitu mas. Manajerial juga ya. Harus betul-betul ditata, betul-betul paham. Kalau nggak paham nanti repot nih. Pak, ada misalnya program terbaru atau terobosan terbaru, inovasi yang Bapak tawarkan Pak sebagai dirut baru ini Pak? Ya, jadi memang kan begini, siapa yang nyangka ya, siapa yang menyangka tahun 2020 ini ada virus pandemi corona. Jadi bagi saya itu new normal. New normal itu benar-benar normal baru. Saya dapat momentum nih. Bagi saya punya momentum. Tapi kalau nggak ada new normal, saya nggak punya momentum. Nah, Bapak bilang apa tadi? Terobosan. Ya harus karena new normal. Saya kasih contoh nih. Oke. Saya kasih contoh begini. Dari bulan Maret, saya nggak buka loket. Itu pada teman-teman, saya nggak baca meter. Teman-teman baca mau nanya, Pak ini gimana? Jangan baca. Loh jadi baca meter? Nggak perlu baca meter, saya bilang. Saya tanya, kenapa nggak baca meter? Memang dulu di Belanda sana aja nggak ada baca meter, mas. Yang bilang baca meter itu siapa? Saya bilang. Kan bisa dipakai rata-rata 3 bulan. Oke, nggak akurat. Bagaimana? Gua nanti komplain pelanggan. Oke, karena kamu bacanya sebelumnya salah. Saya bilang gitu. Coba bicarakan, coba diskusikan, coba sosialisasi. Bolehkah pelanggan yang baca? Nah itu saya terapin. Jadi saya siapkan aplikasi. Ya, saya siapkan aplikasi pelanggan yang baca meter. Karena nggak boleh kan interaktif nih. Jadi mas nanti besok dikasih aplikasi, bapak foto, kirim ke kami baca. Ternyata itu nggak efektifnya. Di bulan Maret, bulan April cuma berapa orang? 149.000 cuma 10.000 yang membuat gitu. Saya bilang nggak apa-apa, lanjutin. Bulan Maret, bulan April naik lagi tuh 15.000. Pak cuma begini, nggak apa-apa saya bilang. Itulah dia namanya saya bilang kebiasaan. Jadi habit ya. Jadi habit. Jadi waktu new normal ini nggak bisa dong 1 bulan ini langsung berubah nih. Saya yakin mas, sekarang yang pakai ini masker nggak? Iya. Ya. Pernah kepikir nggak kita bulan Maret itu pakai maskernya? Nggak pernah kita mikir mas. Nggak pernah kita mikir tahun berapa tuh 97 dulu orang pakai helm motor. Udah masih pakai helm. Nggak pernah kepikiran kan besok kalau orang baca meter itu pelanggan yang baca meter. Nggak pernah kepikiran nggak kalau besok tagihan pelanggan itu langsung di broadcast ke mas itu. Nggak pernah kepikiran nggak kalau besok nanti saya buat new normal adalah loket saya tutup semua. Terus bayar pakai apa? Pakai telepon. Cashless. Pakai cashless. Kalau bicara cashless Alfamart, Indomaret itu udah jadul mas, karena masih touch, masih interaksi masih dia. Ketemu. Iya. Dia datang. Saya mau buat virtual account di rumah saja. Sambil tidur dia baca. Pertanyaannya semua orang punya virtual, wajib punya virtual. Ada saya buat tuh di Gading Serpong. Sekarang pelanggan saya 14.000 pakai virtual account mas. Dan mau mereka kok. Dan mereka senang. Senang dia. Nggak pernah keluar rumah. Jadi orang bicara online sekarang Alfamart, Indomaret itu udah jadul kalau di normal mah. Sekarang pakai virtual account. Saya udah mikirin juga di mana loket itu pakai touchscreen, tapi touchscreen-nya nggak kena tangan. Ya kan? Virtual account. Sekarang touchscreen aja nggak boleh. Ya kan? Touchscreen ketemu di tangan sama tangan. Hal-hal ini menurut saya memang harus dipertimbangkan. Kalau non pula lagi buka loket, sekarang pegawai saya masih WFA nih. 50% masih WFA. Saya bilang, Pak gimana Pak? Biarin, jaga kesehatan. Ya mudah-mudahan alhamdulillah saya dengan menerapkan PSBB ini, protokol kesehatan ini, bagi saya kesehatan pegawai lebih saya utamakan. Ya kan?
Karena outcome aja sekarang kita nggak tahu nih selama normal. Dan saya udah kasih tren, laporan kan saya beri ke saya nih. Masih 80% pelanggan bayar kok. Cash flow saya stabil. Ngapain pelanggan disuruh masuk kantor? Saya bilang 50% tetap ada split. Malah saya tegur tuh kalau dia masuk kantor. Kamu ngapain ke kantor? Saya bilang gitu. Ada Pak, saya jadwal. Awas kamu ya kalau nggak split. Nggak tertib dengan semua. Kamu di rumah aja. Saya udah sampaikan itu. Jadi betul-betul saya ketat terhadap ini. Ada nggak dipotong gaji kamu? Enggak. Ada nggak lebaran kamu dipotong? Enggak. Malah kemarin dapat tunjangan Idul Adha lagi teman-teman. Saya kasih tunjangan Idul Adha supaya bisa berkurban. Tidak ada. Masalahnya sekarang bagaimana jaga kesehatan pegawai. Itu target saya. Karena kalau pegawai saya udah nggak sehat, ada masalah, yang terganggu saya juga mas. Itu Pak kalau misalnya tadi bayar meteran di foto dilaporin itu ngitungnya pakai apa? Tagihannya pakai asas rata-rata atau segala, karena cuma berapa persen tadi yang melakukannya itu? Apa nanti ada kerugian atau bagaimana? Jadi gini mas, kalau terjadi nanti setelah COVID ini, kan tadi pemakaian rata-rata bagi yang itu, terus ada komplain nih, saya punya kebijakan, ya saya bilang ya sesuaikan dengan pemakaian real, saya bilang begitu, ya. Terus ketinggian mas, kita kurangi, boleh kan? Kan kebijakan saya. Yang nggak boleh itu kan misalnya pelanggan malah kekecilan, diam aja dia ya. Kalau kelebihan tanggung jawab kami tuh, kami sesuaikan tuh. Nah yang persoalan sekarang banyak macam meter itu udah lama-lama nih, udah tahun menahun itu namanya angka belum sampai ya. Kalau di sini istilahnya angka ABS, angka belum sampai itu bisa nggak nyampe dengan angka real yang saya terapkan sekarang. Nah pelanggan bingung begitu dia broadcast atau dia kirim data pelanggan tadi yang itu foto meter ya, ternyata pas billingnya berbeda. Itu kesalahan lama. Ini juga saya menjadi perhatian saya. Kepala cabang yang begini harus diperbaiki. Jadi konsentrasi sendiri. Harus mas. Karena bagaimanapun pelanggan tuh dalam kondisi new normal ini jangan sampai dibuat macam-macam lah. Ya oke. Ya balik ke situ. Kan ini kan lagi pandemi Pak. Lagi pemakaian air bagaimana? Kan sekolah juga kan masih tutup. Jadi anak-anak begini belum lagi ekonomi sulit. Tagihan sama pemakaian bagaimana itu Pak? Sama niaga-niaga dan Bandara Suta khususnya. Yang pertama, target kami tadi, kalau bicara coverage 60%, bagi Kabupaten Tangerang ini, kami akan percepat pemasangan sambungan di Kabupaten Tangerang. Karena kebutuhannya juga pasti kan. Sekarang orang suruh cuci tangan, suruh di rumah, tapi nggak ada EPDN. Itu target saya deh. Kedua, setelah jadi pasang, pertanyaan tadi, kebutuhan airnya kan tinggi. Kalau bahasa saya, willingness to use ya kira-kira gitu, menggunakan airnya, tapi kemampuannya atau willingness to pay-nya atau kemampuan bayarnya atau double to pay-nya turun nih, tapi kemauannya menggunakan airnya tinggi. Ini gimana gitu pertanyaannya? Kan saya sampaikan tadi, saya belum ada membuat program gratis rekening air, tapi saya sampaikan air itu biar digunakan mereka dulu. Pada saat dia nggak membayar, kita persuasif, jangan main putus. Saya bilang sama kepala cabang, mungkin memang dia berdampak, mungkin suaminya di PHK, ya kan? Itu kan ada reason itu, tolong dong, kamu itu sebagai kepala cabang tuh komunikasi itu sama pelanggan. Nah itu yang saya cobakan. Jadi gimana? Nggak diputus, tapi persuasif. Ada tenggat waktu misalnya 3 bulan. 3 bulan, saya bilang jangan dulu putus. Lihat alasannya itu. Karena kan PSBB berlangsung terus ya mas. Sekarang aja diperpanjang. Nah, jadi kalau bicara tentang April udah 3 bulan nih. Iya. Tuh bulan 23. Tadi kemarin tanya pada cabang, Pak ini lama-lama tunggakan naik tuh. Kamu jangan mikirin perusahaan dong. Saya yang tahu keuangan saya bilang. Tinggal ngeliat masyarakat dong. Gitu kan. Terus gimana Pak? Kan kita mesti stabil saya bilang tadi. Kan pada saat nanti saya tahu tuh. Emang saya selama ini tidur Pak? Kan saya lihat cash flow saya Pak. Day by day terus saya lihat. Per bulan kan ada laporan bulanan saya juga. Kalau menurut saya masih stabil, kita APBN, APBD sekarang khawatir mas. Kalau PDN mudah-mudahan. Jadi saya bilang masyarakat persuasif, jangan diputus. Karena bagi dia adalah saat ini sangat-sangat ada masalah dengan ekonominya. Biarin saja, lihat tapi benar-benar
komunikasikan. Bagaimana dengan sektor niaga Pak? Apa Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri Pak? Nah ini memang kemarin saya juga nggak tahu nih, bulan Maret kami tuh biasanya tagihan 1,2 1,3 miliar di Suta ya. Nah kemarin bulan 3 drop, kalau nggak salah sampai 400-500 juta turun, jadi 500 jutaan. Saya sampaikan sama Direktur Angkasa Pura, dia bersurat dia tidak mau dikenakan minimum charge. Dan mungkin ada alasannya karena flag naik ya. Kemudian bulan April karena Lebaran ya kayaknya tuh. Lebaran itu mulai tinggi lagi tuh pemakaian di bandara. Ini bulan Mei agak turun lagi. Atau saya bulan Juni ya. Bulan Juni ini akan kita kalkulasi di bulan Juli. Mudah-mudahan ini udah naik lagi karena penerbangan sudah mulai ramai. Jadi kalau menurut saya wajar dong. Jangankan sektor yang lain. Bulan 3 bulan 4 kan drop banget ya kita semua ya. Ya khawatir kita. Semua udah mas. Itu bulan 3 bulan 4 itu wajar kan. Jadi kalau menurut saya wajar lah turun. Tapi mudah-mudahan trennya bagus lagi. Dan bandara sudah mulai buka lagi. Kalau mau dan industri lain pakai pabrik-pabrik? Kalau pabrik-pabrik lain sebenarnya banyak kita pabrik yang nggak menggunakan air mas. Jadi bukan produknya yang air. Jadi semuanya itu untuk pemakaian pengguna pekerja. Jadi nggak ada bahan pokoknya dari air. Jadi nggak terlalu dampak. Kita paling dampak itu mall. Bulan Maret itu kan berapa mall kan di sini banyak juga mall di Tangerang ini. Karawaci, Lipo, Karawaci, BSD, Tan City, kemudian Sumarekon itu mall semua kan. Jadi itu banyak yang turun. Kalau itu pasti. Tapi kalau yang stay at home rumah tangga naik. Jadi konsumsi masyarakat terhadap stay at home kemarin di Tangerang Raya ini cukup baik. Kenapa? Terlihat dari pemakaian airnya. Banyak yang di rumah saja. Di rumah saya dan 80% dia mereka bayar lagi. Dan 80% ternyata bayar. Jadi orang Tangerang Raya ini sebenarnya kebutuhan airnya masih taat membayar air gitu. Jadi saya pikir nggak usah lah sampai diputus dulu. Ya kalau yang nggak bayar itu biasa orangnya gitu aja tuh mas. Tapi kalau ada orang-orang baru yang nggak bayar selama 3 bulannya kan kita datangin. Mungkin karena suaminya di PHK, persuasif dong. Ini pemerintah ini benar-benar konsentrasi kita sebagai PDAM, benar-benar konsentrasi pada masyarakat, jangan berpihak perusahaan aja. Oke. Pak izin Pak, ini Kabupaten Tangerang ini kan luas banget, ada 29 kecamatan, penduduk hampir 4 juta. Berapa yang belum merasakan air bersih Pak? Ya kalau kita lihat penduduk Kabupaten Tangerang ini pun saya nggak tahu nih. Dari Padat, pindahnya ke Tangerang nih. Iya. Bukan ke Bekasi malah. Kayaknya banyak ke Tangerang. Mungkin Tangerang ini sudah ngelihat ada BSD, ada Alam Putra kali ya. Tolnya juga bagus ya. Jadi saya ngelihat sekarang jumlah penduduknya 3,9 juta. Jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan, kalau ini naik terus nih, jangan-jangan target yang RPJMD Kabupaten itu bukan 60% lagi nih mas. Bisa 65. Karena pertumbuhan penduduknya naik tuh. Apalagi sekarang data di BPS-PAM atau indikator kinerja kita sekarang bukan bagi 6 loh. Jadi satu pelanggan itu harusnya 6 orang. Sekarang jadi 4,9 atau 4,8 karena pakai BPS. Jadi otomatis kan bisa nggak 60% lagi. Kalau 60% tadi saya hitung 140.000 sampai 190.000 lah tambahan penduduk, tambahan jumlah PDAM untuk Kabupaten Tangerang. Tapi nggak tahu nih 2 tahun lagi kalau Mas bilang tadi tahun ini 3,9 juta jiwa, besok mudah-mudahan karena COVID nggak banyak datang ke Tangerang ya, mudah-mudahan deh. Takut saya masih datang lagi nih habis lebaran haji, ramai lagi orang kesini nih, bisa 4,2, bisa 4,3 nih. Itu mudah-mudahan dengan PSBB ini terbatas orang datang ke Tangerang. Itu berapa Pak datanya yang belum terlayani, kecamatan mana aja dan yang akan terlayani ya? Seperti Raja kemarin kan udah mulai pasang gitu kan. Kalau saya per kecamatan kurang jelas ya, tapi jelas daerahnya ya. Curug, Legok, Panongan itu pasti tahun ini sampai tahun 2020 kita pasang. Targetnya 33.000. Teluk Naga itu daerah utara yang belum, tapi sudah dipasang jaringannya, tinggal pasang SLnya saja. Itu daerah Paku Haji ya, kemudian Kosambi, kemudian daerah Belimbing sana ya, dan yang lain ya. Kemudian kalau yang Solear, Tiga Raksa, itu Cisoka, Balaraja, Solear, semua udah kita pasang. Cuma karena menangnya Kabupaten Tangerang, bagusnya Kabupaten Tangerang ini, kebanyakan pengembang. Ya jadi untuk jaringannya itu lebih gampang kan, untuk memasang jaringannya.
Jadi mereka kalau misalnya di daerah atau ketiga rasa itu Sudirman Indah, tahu kan, Balaraja, itu sana. Jadi kita ini kabupaten tuh pusingnya kita tuh spamnya tuh dari utara ke selatan, beda sama kota. Kalau kota yang nggak sampai 80% itu gila juga tuh, bedanya tidur tuh. Gitu. Iya, karena kota gitu loh. Kalau kita tuh dari utara, bicaranya spamnya beda ke selatan. Utara tuh kita bicara sono tuh, laut udah tuh, Teluk Naga ya kan. Tapi kalau bicara selatan tuh Serpong tuh, iya kan? Dan di sana dilayani juga ya kepedean. Iya harus kan, tapi nggak bisa terintegrasi, makanya perlu pasang jaringan panjang. Air kita cuma Cisadane nih, Sumber air. sumber air kita cuma Cisadane. Jadi kalau pelosok kayak misalnya Kemiri atau Kronjo segala macam. Ya kalau Kemiri, Kronjo itu ya IKK kan. IKK ini memang sekarang saya nggak tahu ya. Kalau kita lihat dari RDS saya, kepadatan penduduk pun nggak terlalu banyak sana. Sekarang ini kalau yang bicara utara, kepadatan penduduk itu di Rajek. Iya. Makanya kemarin masang Rajek. juga ya. Nah, kita udah pasang Ada kan. perumahan juga tuh. Nah, itu saya akan mudah-mudahan pasca terpilihnya saya sebagai direktur utama, bulan 9 mudah-mudahan tidak ada Covid, atau bulan 10 saya akan launching pelanggan keberapa di Rajek. Ya, kebetulan itu betul-betul saya konsentrasi untuk mencapai energi yang Pak, kan kalau kan udah mulai pasang nih di Rajek nih, ada nggak Pak misalnya kreativitas Bapak gitu, kalau misalnya mau daftar bagaimana caranya, atau langsung ke loket atau pakai IT gitu? Jadi sebenarnya saya bilang tadi, program yang ditawarkan, saya bilang tadi bahwasanya ini new normal. New normal itu betul-betul normal baru, bukan kembali normal. Jadi berubah gitu. Sampai hari ini para cabang nanya Mas, Pak loket dibuka, jangan buka. Loh gimana Pak? Saya kan monitor, saya bilang. Pak baca meter boleh nggak Pak? Jangan, kamu di rumah aja, saya bilang. Gitu. Terus bagaimana Pak? Saya akan launching nanti paling lama bulan September, namanya Simple TKR. Jadi Simple TKR itu hanya satu aplikasi, ya sekarang sih udah sejalan. Tapi saya mau langsung bayar pakai Telkom. Saya mau langsung daftar, langsung bayar. Saya mau waktu daftar bisa tertracing tuh, kapan itu terpasang, kapan pelanggan kami, kapan petugas saya survei ke Bapak, ke Mas. Jadi betul-betul kayak aplikasinya GoFood tuh, itu bayarnya kapan gitu. Namanya Simple TKR. Itu bisa diunduh Google ini, iya, Google Play ya. Iya, jadi pada saat Mas daftar, begitu daftar kan, masukin fotokopi KTP, klik cek oke. Kemudian kan itu pas itu Bapak nyimpan, Mas nyimpan, itu petugas kami langsung datang tuh besoknya. Datang Mas, bener nggak? Orang Indovision aja datang ke rumah Mas udah pakai aplikasi kok. Datang Mas ini bener nggak? Iya, oke. Begitu dia foto-foto kan dia paging tuh locationnya, ya kan? Begitu dia ini kan ketemu tuh ke GS kita. Nyatakan Bapak udah bisa dipasang nggak dengan pipa yang sekarang. Kemudian di broadcast. Saya nggak mau, saya bilang pelanggan kita itu daftar nggak diberitahu. Jadi begitu dia daftar, keluar tuh broadcast dong, SMS, broadcast dong WhatsApp-nya. Terima kasih. Notif lah ya. Iya, notif dong. Terima kasih pelanggan yang terhormat atau calon pelanggan yang terhormat, Anda telah mendaftar dengan nomor registrasi sekian. Kemudian setelah disurvei dikirim lagi dong. Anda sudah bisa bayar menggunakan virtual account, keluar dong virtual account-nya. Mas sudah bayar aja langsung, udah transfer ke account, udah. Setelah dibayar langsung juga dijawab tuh. Terima kasih, kami akan langsung memasang. Ada nggak ketemu orang? Nggak ada kan? Perlu nggak pelanggan itu ke loket? Nggak perlu Mas. Nah kalau ini nggak kita lakukan, saya memang pasti omongan saya ini bulan September saya bilang, yang jalanin pasti 2 cabang. Wah, tapi sabar Mas. Nah, apa nama aplikasinya? Simple TKR. Simple TKR tuh ya. Iya. Tinggal Jadi unduh, dan langsung download, langsung digunakan itu pelanggan. pembayaran juga bisa. Pelanggan membayar informasi Kalau di situ. rekening air misalnya Mas. Simple TKR oke. Input nomor pelanggannya, keluar tuh. Udah keluar, mau bayar langsung pakai virtual account. Saya termasuk pelanggan Pak. Iya. Nanti saya dengan begitu aja ya. Iya download di situ. Download di situ. Nah, Nah, kemarin tadi kita bahas pertanyaannya siapa yang tahu itu aplikasi? Ya. Pak, ini kan maaf kata ya, kan kalau Kabupaten Tangerang ada wilayah-wilayah pelosok lah segala macam, itu gagap teknologi. Bagaimana Bapak misalnya sosialisasi itu? Iya. Kan kalau saya pelanggan juga saya berada di pusat kota.
Jadi memang kalau kata orang, secara teori orang menyatakan, Pak, itu kan pelanggan-pelanggan belum tentu tuh menggunakan aplikasi yang hilang. Mana lebih banyak jumlah PDAM atau jumlah orang menggunakan Android? Sekarang satu rumah mas, bisa jadi satu rumah 6 orang Android yang menggunakan aplikasi 7 orang tuh, dari anak, istri, suaminya. Karena orang lebih bagus beli pulsa daripada beli bayar air tuh. Nah kalau lah saya bilang sama kepala cabang, kamu nih kepala cabang harus benar-benar sosialisasi ke lapangan. Sosialisasi dong menggunakan aplikasi ini. Gak akan pernah tahu itu aplikasi PDAM kalau kamu nggak sosialisasi. Siapa yang bilang sekarang mau pelosok mana nih kita? Raja. Ada nggak masyarakat menggunakan Gojek? Ada. Ada yang nggak, itu udah pelosok tapi ada aplikasi Gojek. Nah saya mau ada aplikasi Gojek, pasti ada aplikasi Simpel TKR. Nah itulah saya akan create bagaimana saya menggunakan jasa ataupun tim saya yang mungkin sebagai event ya IO lah atau melakukan masif kepada masyarakat. Misalnya, Bu, ini saya kasih contoh nih, Bu, ini ada aplikasi Simpel TKR nih, ketok nih, ya, Bu ada Android ada, installkan tuh, udah ya Bu, udah ada saldonya tuh 100.000. Bayar. Jadi yang install aplikasi itu kita kasih saldo tuh 100.000. Atau 50.000, jangan sebut dulu nih, saya mikir dulu nih. 150.000 tuh. Oh makasih ya Pak, Ibu tinggal bayar, tinggal nambah saja pakai telepon. Kayak GoPay-nya lah kira-kira gitu. Sudah ada saldonya tuh. Nanti kita gandeng, apakah mau gunakan GoPay, apakah mau gunakan OVO. Ya, contoh di situ, gitu loh. Nah ini yang mungkin orang belum paham di situ. Tapi kalau cuma aplikasi itu banyak nih PDAM nih, informasi tagihan sampai di situ doang. Itu kan cuma ngambil data tuh, nge-retrieve data, informasi. Saya nggak akan saya lonceng itu. Kalau sekarang udah ada mas informasi ini, tapi nggak bisa bayar. Itu banyak PDAM yang begitu tuh. Bisa daftar pasang baru, udah nggak tapi kemarin survei tuh. Ya karena nggak ada broadcastnya gitu. Nggak ini gitu. Cuma maksud saya jangan nanggung basis informasi itu deh. Kasih pelanggan ini new normal. Saya udah bilang sama tim IT saya, kalau kamu nggak mampu mundur aja. Kalau saya daftar nih, saya download aplikasi, saya daftar jadi pelanggan, itu berapa hari ditindaklanjuti ya? Apa langsung di pemasangan atau bagaimana? Ya, jadi kan kalau tadi saya bilang, sampai siklus tadi ya, dia daftar nih, daftar nama, Sofyan, masukin KTP-nya. Kan di situ ada permintaan lokasi kan langsung keluar kayak Google Map, mas tagging aja kan, kayak kita pesan GoFood tuh, lokasi pasangnya di sini. Sherlock, di Sherlock ya. Begitu dia simpan, harusnya petugas saya kan udah di Sherlock, masuknya Teluk Naga nih, kepala cabang Teluk Naga broadcast itu mas, petugas kami akan survei. Menurut mas logikanya berapa hari? Mas deh, kalau saya biasa. Langsung sudah 1 hari itu datang. 1 hari dong. Jadi kalau saya ditanya saya mas, saya tanya 5 pelanggan kan, mas maunya 1 hari dong. 1 hari itu survei, wajib. Nah ini kata dia mas, survei dulu. Waduh pak, pipanya nggak ada nih, saya nggak bisa pasang karena belum ada pipa. Oke. Balik lagi tuh, pertanyaan bisa dipasang, belum tentu bisa dipasang karena belum ada pipa. Nah kalau belum ada pipa, itu ada kebijakan dulu investasinya berapa. Pertanyaan nggak ada pipa deh. Kan udah ada pipa tuh, tetangga saya udah pasang. Oke pak, balik dia. Begitu dia survei itu kan tag lagi tuh, share lagi location-nya, udah tersurvei kan. Keluar dong biaya sambungan baru kan, SMS mas tadi, sama nomor virtualnya. Oh langsung bayar? Langsung bayar. Nah pertanyaan kalau dibayar mas, mau berapa hari? Ya 1 hari aja. Iya. Ngapain 2-3 hari, 5 hari? Gak bener PDAM-nya kalau dibayar masa 2-3 hari. Aneh kan? Bener kan? Iya. Ya itu ditindak tetapnya. Ini biasanya sampai seminggu, 2 minggu. Karena tadi saya nggak tahu kan. Kan yang laporan bulanan itu yang akan saya ciptakan. Tapi persoalannya belum tentu yang ide saya ini di-create, di-generate sama bawahan saya. Ini baru pertama kali Pak program ini, apa ada di Perumda lain dan di PDAM lain? Belum. Ini terobosan baru nomor 1. Iya, karena selama ini kan belum normal, datang ke loket, survei. Kan dulu gitu ke kantor PDAM. Gitu kan gitu ya. Saya nggak mau lagi terobosan birokrasi lah di situ ya. Belum tanda tangan kacaunya, formulirnya. formulirnya.
macam deh. Kita nggak mau lagi. Oke. Kita tunggu ya. Insya Bulan Allah. September ya. Insya Allah. Oke, Jadi Pak. saya launchingnya, tapi implementasinya harus masif ke masyarakat. Agresif juga ya. Ya, karena gini Mas, saya kasih contoh. Oke. Selama COVID, Hmm. itu saya perhatiin di sini ya, karena kebetulan ruangan saya kelihatan dari depan. Ada aja ibu-ibu tuh datang ke loket. Nggak usah bayar, nggak bisa bayar di sini. Tetap ada aja pelanggan. Maunya ke kantor PDAM. Itu habit. Udah habit. Jadi dia mau datang bayar air itu ke kantor PDAM, kalau nggak sah gitu. Padahal sebenarnya kalau di sebelah rumahnya ada Alfa ada Indomaret, cuma bayar berapa kan? Tapi kemarin becak aja udah becak aja udah 25.000 tuh becak. Iya kan? Di sana kan sebelahnya bisa 2.500 bayar sejalan kaki. Pokoknya setiap tanggal 6 saya mau bayar air ke jalan ke Perumdam, Kata Raja, Jalan Kisamaun. Mungkin habis dari sini sampai satu pasar Belanja kali ya. Habit. Jadi yang Mas bilang tadi, saya berkomitmen ya. Kembali, saya berkomitmen merubah konsep pelayanan. Ya. Ini konsep. Dan ini momentumnya. Karena new normal. Butuh effort, butuh SDM yang sejalan. Jadi pemikiran otot the box itu ya. Nah, jadi persoalan kembali ke SDM. Iya. Mampukah saya mengenerate ini kepada SDM saya? Nanti kita ketemu lagi di bulan 9-10. Pak, ini nggak berhasil. September lah ya. Bulan September. Ternyata janji Bapak nggak berhasil. Datangin saya. Saya akan beritahu kenapa saya nggak berhasil menjalankan. Atau ada kendala-kendala. Iya, di akan lapangan. ketemu di situ. Siap. Kita akan kelihatan di mana kendalanya. Pak. Nggak perlu kita survei ke sana ke lokasi. Iya. Siap. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ini kan di Tangerang Raya ya. Sumber air dari Cisadane Pak. Bagaimana Pak itu Pak? Kualitas air, pemakaian, kan belum lagi ada TB, air segala macam, dan melestarikan itu sendiri Pak. Cisadane itu sendiri Pak. Ya, jadi memang sumber air baku kita ini saat ini cuma Cisadane. Ada sebagian dari Sungai Cidurian sama Cimanceri. Cuma kalau Cidurian kita belum melakukan FS. Berapakah kira-kira debit air di sana yang mungkin mumpuni untuk kapasitas yang mau kita raih dari RPJMD 60% tadi ya. Jadi kalau bicara tadi RPJMD 140.000, 140 kan berarti 2.000 LPS. Saat ini memang ada Karyandam itu, tetapi kayaknya proyek itu belum jelas ya Mas. Apakah bisa tahun 2021, 2022? Nah, yang paling memungkinkan kita akan studi tadi yang sungai selain Cisadane. Karena Cisadane ini kalau bicara bulan 10 ya, bulan 10, bulan 11 itu masuk kemarau, itu drop karena kita dihilir kan dekat laut. Malah air laut bisa naik nih. Ada bendera 10. Nah, maksud saya gimana caranya kita coba normalisasi nih sungai Cisadane. Tapi nggak bisa dihilir dah. Walaupun tadi teman-teman PDM Benteng menyampaikan sama saya, Pak, gimana kita kemelukan dihilir. Saya nggak jamin itu kalau dihilir. Nanti pada musim kemarau. Lebih kecenderungan yang di hulu tuh, Serpong ke atas tuh. Di situ mungkin kita melakukan revitalisasi atau sungai Cisadane. Itu kan ada TPA Rawa Kucing Pak. Iya. Ini bagaimana kalau misalnya longsor lagi kayak kemarin? Itu juga kemarin kita kaget ya. Masa TPA bisa longsor karena itu. Ya, apalagi dalam kondisi COVID, itu sampah. Takutnya ada limbah kimia lagi. Ya saya nggak tahu, katanya itu sudah mau dipindahkan ya. Karena udah ada proyeknya, dipercepat kayaknya untuk dipindahin. Ya mudah-mudahan nggak terjadi lagi kejadian itulah. Karena memang dari disiapkan proyek pemindahan TPA itu ke bukan di pinggir sungai Cisadane. Yang jelas bagi saya itu pertama program revitalisasi Cisadane-nya. Kedua melakukan studi terhadap sungai selain Cisadane Untuk menjadi alternatif gitu ya. Menjadi alternatif. Yang paling memungkinkan paling dekat adalah menggunakan embung atau ini situ. Jadi saya akan terobos kepada Menteri Kabupaten Tangerang, tolong dong bantu atau sama-sama kita menyediakan embung-embung atau situ untuk sebagai tempat penampungan air. Seperti itu Mas. Siap. Gitu. Terima kasih banyak atas obrolan sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Jangan lupa subscribe ya.